Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tazziban mubarakan fih kama yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kesekian kalinya, marilah senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara hamparan nikmat Allah, pada kesempatan hari ini juga kita dimampukan untuk melaksanakan siam Ramadan. Dan alhamdulillah sudah memasuki Asrul Awakir, 10 hari terakhir. Artinya tidak lama lagi tugas siam di bulan Ramadan akan segera berakhir. Kembali kepada masing-masing kita, apakah berakhirnya tugas Ramadan kita menjadi senang atau susah? Ini terpulang kepada masing-masing kita. Sebagian di antara hamba-hamba Allah ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan, para salaf misalnya, terlihat pada wajah-wajah mereka wajah yang penuh kesedihan, wajah yang penuh kesusahan. Kenapa begitu? Karena akan ditinggalkan Sabtu, akan ditinggalkan 1 bulan yang keutamaannya tidak ada di bulan-bulan yang lain. Terlebih di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada peristiwa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang barang siapa berbuat baik, munajat kepada Allah agar beroleh Lailatul Qadar, maka amal ibadahnya yang sesaat itu lebih utama dari 1000 bulan. Lah yang demikian ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Karena itulah para ulama-ulama kita terdahulu ketika Ramadan hampir berakhir, terlihat pada wajah mereka wajah-wajah susah, wajah-wajah gelisah, wajah-wajah penuh kecemasan karena ditinggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah. Pertanyaannya, apakah akan berakhir Ramadan ini hati kita senang apa susah? Susah. Kenapa? Mari kita koreksi, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Baik, kita lanjut saja pada tema kajian yang singkat. Terlepas kita susah apa senang. Kalau senang karena alhamdulillah sudah melaksanakan siam Ramadan, mudah-mudahan siam kita yang didasari imanan wahtisaban, iman kepada Allah, mengharap pahala Allah, yang dengan itu ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktu kita akan singgung tentang ayat-ayat sukses. Apa itu?
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kesuksesan. Karena hal ini adalah menjadi sesuatu yang sangat dihajatkan oleh setiap kita. Tidak setiap kita kecuali pasti menginginkan hidupnya sukses. Saya nggak usah tanya, pasti semuanya jawab iya, pengen sukses. Di antara ayat-ayat sukses yang kita bahas di sini, antara lain adalah didasarkan pada surat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lan nujziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mas muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hayatan thayyibatan. Hayat artinya kehidupan, thayyibatan kehidupan yang baik. Jadi ayat-ayat sukses yang saya maksudkan di sini antara lain adalah penggalan ayat yang bunyinya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Sesiapa mengingini kehidupan yang baik, maka di antara syaratnya adalah beramal soleh yang dilandasi keimanan. Amal soleh yang dilandasi atas keimanan. Ini relevansinya surat An-Nahl 97. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, fala nuhyiyannahu, pasti kami akan berikan pada mereka kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janji-janjinya yang maha benar, bahwa setiap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar. Itulah sebagian kaum muslimin setiap kali membaca Al-Quran mereka menyudahi dengan kalimat Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala janjinya. Meski ini tidak termasuk syarat rukun usai membaca Al-Quran, hanya ingin menguatkan bahwa Al-Quran yang dibacanya kalamullah, semuanya benar, janji-janjinya benar. Allah tidak pernah ngeprank. Apa? Allah tidak pernah ngeprank. Jadi yang suka ngeprank itu bukan Allah, bukan Allah. Allah sadaqallah, Allah maha benar janjinya. Allah nggak pernah ngeprank. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan siapa beramal soleh, mau laki mau perempuan, asalkan berdasarkan keimanan, Allah janjikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah nggak pernah ngeprank. Ya, yang ngeprank itu orang Amerika sana, suka ngeprank. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebagian di antara contoh ayat-ayat sukses mengambil penggalan kata hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, ada di surat An-Nahl 97. Ini juga dipertegas, ya, dipertegas lagi pada surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu,
berbuat baiklah kamu kepada sesamamu la'alakum tuflihun, semoga kalian sukses, semoga kalian beruntung, semoga kalian beroleh kemenangan. Dua ayat ini mewakili tentang ayat-ayat sukses. Pada surat Al-Had ayat 77 kita ambil penggalan ayat la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beroleh keberuntungan. La'alla di dalam bahasa Arab disebut dengan harfut tamanni, huruf untuk mengekspresikan harapan-harapan, keinginan-keinginan. Maka kemudian terjemahnya adalah semoga atau mudah-mudahan. Tetapi para mufassir lebih menekankan makna la'alla itu wajaba, yang artinya pasti. Rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, berbuat baiklah kamu kepada sesamamu, pasti kamu akan sukses. Maka tip sukses adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan apa yang dinamakan ibadah, kepada sesama manusia menunaikan apa yang diistilahkan dengan muamalah. Jadi syarat sukses adalah ibadah dan muamalah. Yuk kita ulang sambil ngantuk-ngantuk dikit. Ya, syarat sukses adalah ibadah dan muamalah. Ketika seseorang sudah menegakkan ibadah kepada Allah dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, sudah menunaikan muamalah kepada sesama manusia dengan muamalatan hasanatan, dengan pergaulan yang baik, insyaallah sukses. Insyaallah biiznillah. Masyaallah muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan satu gambaran bahwa perbuatan baik kepada sesama, bahwa ibadah kepada Allah ini adalah syarat sukses, maka sejarah telah membuktikan. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membuktikan bahwa amal soleh, bahwa perbuatan baik menyukseskan. Sepenggal kisah ada di surat Al-Qasas, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Khidir ini banyak kisahnya berdampingan dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Kenal? Kenal? Di mana? Ya, jangan so akrab kamu. Ya, artinya kenal di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam sejarah Nabi gitu maksudnya. Baik, alhamdulillah. Nabi Khidir alaihissalam ketika itu bersama Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nanti silahkan lihat, silahkan perhatikan, silahkan cermati bagaimana etika seorang murid kepada gurunya. Salah satunya adalah belajar dari kisah Musa berguru kepada Khidir. Silakan dipelajari, karena bukan tema itu yang kita angkat. Sepenggal tema yang terkait dengan kesuksesan. Ketika satu saat Nabi Khidir alaihissalam ketemu dengan seseorang anak yang dia memiliki rumah gubuk yang reot, oleh Nabi Khidir gubuk itu dibangun kembali, ditegakkan kembali dengan jauh lebih baik dari semula. Ternyata salah satu di antara faktor kenapa gubuk yang reot tadi itu oleh Nabi Khidir dibangun kembali dengan lebih bagus, Nabi Khidir menjelaskan wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak ini adalah orang-orang yang soleh, orang tuanya suka berbuat baik. Pelajaran apa yang kita tangkap, ma'asyiral muslimin? Bahwa perbuatan baik itu mensukseskan, perbuatan baik itu menyelamatkan. Perbuatan baik itu
Maka kisah Nabi Khidir dan Musa, yang kala itu Khidir menegakkan kembali bangunan yang hampir roboh, ini bukti bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Dan ketika perbuatan baik itu oleh pelakunya belum beroleh balasan, maka balasan kebaikan itu akan dilimpahkan kepada anak cucunya. Ini penting, Kak. Jadi jangan pernah kita ini pesimis dengan perbuatan baik. Jangan pernah kita ini ragu dengan kebaikan, bahwa kebaikan kita ini tidak ada hasilnya. Enggak, kebaikan pasti menghasilkan kebaikan. Hanya saja kalau pelaku kebaikan kala itu belum beroleh balasan, maka tetap akan diberikan meski kepada anak cucunya. Kalau di dunia belum diberikan, pasti akan diberikan di akhirat. Soal Allah membalas kebaikan secara langsung kepada pelakunya, atau dilimpahkan kepada anak cucunya, atau ditunda nanti di akhirat, itu seluruhnya ada pada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang paling tepat balasannya itu memang dilimpahkan kepada anak cucunya. Yang paling tepat adalah diberikan kepada dia nanti di akhirat, ya. Sebagian lagi yang paling tepat diberikan secara tunai, secara langsung. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita yakin bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Karena itulah simbah-simbah kita dulu, bapak ibu kita dulu itu sering ngomong begini. Nah, bapak ibu urip rekoso ora apa-apa, sing penting sok anak putuku kepenak. Ngoten nggih. Le, Dok, bapak ibu miskin ora apa-apa, sing penting sok anak putuku sugih. Begitu orang tua meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak ini adalah orang yang soleh, maka anak cucunya beroleh kebaikan, beroleh balasan, beroleh keberuntungan, beroleh kesuksesan. Karena itu jangan pernah pesimis dengan perbuatan baik. Namun jemaah sekalian, ketika kebaikan itu kalau belum bisa dibayar secara tunai, diberikan kepada anak cucunya, atau dibalaskan nanti di akhirat, pun sebenarnya keburukan demikian juga. Hati-hati. Pelaku keburukan kalau belum langsung dia mendapatkan balasan, maka nanti anak cucunya akan kena apa? Hati-hati. Ya, inilah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum, jikalau kalian melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum, jikalau kalian melakukan keburukan, falaha, maka keburukan itu ya untukmu juga. Inilah yang oleh sesepuh, bini sepuh kita, kiai-kiai sepuh kita di Nusantara, ya, para ahli-ahli hikmah itu meringkas, ya, ayat ini, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, orang-orang tua dulu mengingatkan, becik ketite Allah ketara. Ya. Saya mencoba mencermati beberapa falsafah Jawa, pitutur luhur Jawa, ternyata tak sedikit diantaranya relevan dengan Islam. Tadi contohnya, becik ketitik Allah ketara. Becik artinya perbuatan baik, ketitik akan mendapatkan catatan. Memang semua perbuatan dicatat. Allah, ya, perbuatan buruk juga ketara, akan terlihat, akan beroleh balasan. Ya, becik ketitik Allah ketara. Ini satu wejangan yang sangat indah sekali karena relevansinya dengan Al-Quran. Namun sayangnya sebagian anak-anak muda ini sudah mulai
menjadikan pitutur luhur Jawa ini menjadi sesuatu yang dijadikan guyonan. Saya pernah membaca tulisan seperti ini tadi, ditulis di kaos. Jadi dari jauh kelihatan agak besar tulisannya, tapi bawahnya agak kecil. Becik ketitik. Aku dunia kan ngisorin apa? Allah ketara. Tapi diganti oleh cah nom saiki. Becik ketitik Allah rupamu. Iki rada beling iki, Pak. Ini ketemu di perempatan patung Pandowo. Ya. Ngiduli terus ngulon apa ya cah kene iki mungkin. Oh lewat tok ngulon terus. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang saya sesekali mengungkap pitutur luhur Jawa, karena ternyata pitutur luhur Jawa ini relevan dengan Islam. Tak sedikit diantaranya yang relevan dengan Islam, meskipun tidak 100% ya enggak. Sehingga saya tidak terlalu sepakat kalau bicara tentang orang Jawa itu kejawen dalam arti animisme, dinamisme. Saya tidak sepenuhnya percaya. Bahkan saya lebih percaya, ya minimal optimis dan harapan mbah-mbah kita orang Jawa dulu itu religius. Mbah-mbah kita itu religius, agamis, Islam. Maka kita lihat sebagian fenomena bahwa orang Jawa ini Islam, ya. Maka di sebagian tembang-tembang Jawa, ini kalau saya nembang boleh nggak? Boleh nggak? Saya tanya dulu biar nggak dibully, biar nggak dikritisi. Usah tok nembang, boleh nggak nembang? Wani piro? Ledek larang kok. Kira-kira ledek sama ustaz itu dihargai mana ya? Kita lihat kepanitiaan di kampung itu, kepanitiaan satu mau pengajian umum, ya, satu pengajian umum, dua dangdut akbar. Istilah wes gitu. Dangdut akbar. Sudah dangdut pakai akbar. Yang satu yang ngisi ustadz, yang satu ledek. Kira-kira kepanitiaan suruh jemput, pilih jemput ustadz apa ledek? Ya, terima kasih atas kejujurannya. Bapak Ibu, kita nggak bicara seperti itu ya. Sudah, kita lanjutkan saja. Bagaimana perbuatan baik ini akan menghasilkan kebaikan? Ya, jadi kebaikan akan menghasilkan kebaikan, keburukan juga akan menghasilkan kebaikan. Becik ketitik Allah ketara. Sopo nandur bakale unduh. Alhamdulillah sudah mulai nyambung. Ini tinggal melanjutkan kok. Filsafat-filsafat seperti itu sudah bagus. Kita ngomong sepenggal dua penggal langsung bisa disempurnakan. Sopo nandur bakale ngunduh. Orang nandur ngunduh nyolong. Nah kalau di akhirat gak bisa nyolong, Pak. Karena di akhirat gak bisa nyolong, kalau mau nyolong, mumpung di dunia nyolong kok. Yen wani tanggung jawab. Karena pada dasarnya semuanya akan ngunduh woing pakarti, ngunduh woing pakarti, akan memetik hasil perbuatan. Jadi sapa sing seneng nyolong, boh kapan waktunya bakal kecolongan. Wes mang percaya. Ini saya punya sedikit pengalaman ya, ini kita ungkap hanya untuk aja memperkuat fakta saja. Dulu sekitar tahun 2006 waktu saya safar haji, ya, satu rombongan saya itu banyak cerita, yo kehilangan iki gitu. Saya cuma batin, sebenarnya batin gitu loh. Cuma batin, saya nggak ngomong, saya ungkapkan. Mereka juga nggak mendengar, cuma saya batin. Kok kabeh do celuluk kecolongan ini mesti deben tahu nyolong, ngoten niku. Mung batin, Mbak. Ya, sama ingat waktu itu di Masjid Nabawi. Saya habis celuluk seperti itu, batin seperti itu, saya sholat duhur, tas saya langsung hilang, Pak. Sejak itu kapok, ya. Jadi di sana Bapak Ibu itu hampir-hampir ya, miniatur kehidupan itu terjadi secara langsung. Batin nolo sing kedadian nolo.
Batin becik sing kedadian becik. Maka kalau ibadah haji, ya ini jangan pernah batin, jangan pernah berpikir, ya, apalagi bertindak kecuali hanya yang baik-baik. Ya, ini pula yang di dalam hadis dikatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku menyertai dugaan hambaku. In kana khairan fa khairan, wa in kana saran fa sarun. Kalau hambaku menduga kebaikan, ya baik yang terjadi. Kalau hambaku menduga yang buruk, ya buruk yang terjadi. Maka seluruh kesulitan, seluruh penderitaan, maka berhusnudzonlah kepada Allah bahwa pasti ada solusi, pasti ada jalan. Misalnya ketika antri, ya antri di toilet dengan segala ya keruwetan, sudah husnudzon, nanti ada jalan. Husnudzon itu ada jalan. Ini pengalaman empirik begitu, Pak. Husnudzon kepada Allah, berharap kepada Allah, nanti ada jalan. Antrinya banyak itu. Alhamdulillah, ada yang memberi kesempatan, kita suruh duluan. Padahal antrian kita masih agak jauh, kita suruh duluan. Ada orang yang memberi kesempatan. Tapi kalau hati kita ini buruk, bersangka buruk, waduh, antrian seperti ini, wah kita, aduh, repot banget. Wah, pokoknya nganyelkelah gitu umpamanya. Itu kita antri, sudah hampir masuk toilet, kadang-kadang didorong orang lain, keluar lagi gitu loh. Maka mari kembali persoalan, kita hanya berpikir yang baik, berbuat yang baik, beramal soleh, kita akan beroleh kebaikan, ya. Dan kebaikan kita, ya, itu akan kembali kepada kita. Keburukan kita juga akan kembali pada keburukan kita masing-masing, ya. Sapa nandur bakal ngunduh. Ini penting Bapak Ibu dan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pitutur luhur Jawa itu relevan dengan Islam. Tadi saya mencoba untuk mengungkap sebagian di antara tembang-tembang. Di sana ada sepenggal tembang yang mengatakan kang tumrap ing tanah Jawa agemeng haji. Nah, ini yang sepuh-sepuh ini paham. Tapi kalau generasi milenial, ya, disampaikan seperti ini dianggap Joko Sembung naik ojek, Pak. Apa itu? Gak nyambung, cek, ya. Apalagi Pak Ridwan ini ngomong apa kan itu loh. Tapi nggak apa-apa Pak, untuk kebersamaan itu jadi ya kalau kira-kira meskipun nggak paham, kalau kanan kiri senyum, ikut senyum. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sapa nandur bakal ngunduh. Becik ketitik Allah ketara. Ada kisah yang menarik selain tadi dari surat Al-Khassas, ya, ayat 77. Nah, relevansinya. Kemudian kisah tentang Nabi Khidir dan siapa tadi? Nabi Musa dan anak kecil yang rumahnya ditekan kembali ada di surat Al-Kahfi. Maka dalam satu hadis disebutkan 3 orang di zaman Bani Israel. Ketiganya sedang safar, ketiganya sedang bepergian. Kemudian mereka itu menginap di salah satu gua. Kan gitu kisahnya. Ya. Nginap di salah satu gua, kemudian tiba-tiba, ya, bukitnya runtuh, kemudian batu besar menutup pintu gua sampai dia nggak bisa keluar. Ketiganya berusaha untuk mendorong batu yang ada agar keluar, nggak nutup pintu gua, nggak mampu. Dicoba lagi, nggak mampu. Dipaksa lagi, tetap tidak mampu. Akhirnya mereka sudah sampai pada satu kesimpulan, wah, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, nggak mampu kita. Sudahlah, kita hang up aja, kita menyerah saja. Tapi kemudian, bukankah kita masih ada ikhtiar? Yuk, kita berdoa kepada Allah dengan tawasul amal soleh yang dulu pernah kita kerjakan. Maka kemudian masing-masing bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. 3 orang, Bapak Ibu dan ikhwah. Yang pertama adalah sosok seorang anak yang sangat bakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seorang juragan yang sangat amanah kepada pegawainya. Dan yang ketiga seorang pemuda yang sangat taat kepada agamanya. Ending kisah begini, si anak tadi yang bakti pada orang tuanya, pekerjaannya menggembala kambing, sembari menggembala kambing dia memerah susu kambing. Ya, dan susu yang terbaik menurut penelitian para ahli gizi adalah susu kambing. Ya, maka nanti silakan
Bapak Ibu mengkonsumsi susu kambing sehat, daging kambing sehat. Jadi ini juga kita ungkap untuk merubah image seseorang. Konon katanya ya udah sampai pada satu kesimpulan kambing mengandung kolesterol. Tidak benar. Nabi itu tiap hari makan daging kambing, tiap hari minum susu kambing, nggak pernah ngomong tentang kolesterol. Memang tidak benar kambing mengandung kolesterol, nggak benar Pak. Yang benar kambing mengandung anak kambing. Nah ini benar teman-teman. Ya, kambing mengandung anak kambing ini benar. Atau anak kambing namanya cempe. Jadi kambing mengandung cempe ini benar. Ya, tapi kalau kambing mengandung kolesterol nggak benar. Ya, kambing mengandung cempe. Ini Mas Fasri paham cempe nggak? Nggak paham. Cempe itu anak kambing, anak kambing cempe, ya, anak jaran belu, ya, anak sapi pediet, anak kebo gudel, anak lutung kowe. Berarti kowe anak lutung. Iya, kowe anak lutung. Saya nggak tahu dulu gimana kok penyebutan seperti itu. Kembali persoalan Bapak Ibu dan Ikhwah, si anak tadi itu sembari menggembala kambing, memerah susu kambing, diperuntukkan ibunya. Sampai di rumah sang ibu sudah tidur, sementara anaknya nangis minta. Sang anak tadi sangat bakti kepada ibunya, dia bertekad, "Yeni buku urung ngunjuk, anakku nangis kejer ben tak teke wae." Anaknya nangis. Gak dikasih, gak, pokoknya ibuku dulu. Nah begitu sang ibu tidur, bangun, baru dikasihkan, sisanya dikasihkan sama anaknya. Dia berdoa, "Ya Rob, baktiku kepada ibuku, jika engkau terima sebagai amal soleh, tolonglah kami." Ditolong Pak. Pintu gua terbuka, cuma belum bisa keluar itu loh. Lumayan sudah sudah udara bisa keluar masuk, sudah tidak pengap, sudah tidak gelap. Orang yang kedua berdoa, "Ya Rob, ya dulu saya punya pegawai." Jadi sosok seorang juragan punya pegawai, salah satu pegawainya resign keluar, tapi belum sempat mengambil gaji terakhir. Datang beberapa bulan minta gaji terakhir, misal gajinya berapa ya? 18 juta umpamanya. Misal ya, berapa tadi Pak? 18 juta. Saya kan nggak tahu, ini cuma, jadi saya mau cerita, saya sebagai guru pondok, ya sebulan gajinya 18 juta. Saya sebagai guru pondok, sebulan gajinya 18 juta untuk semua ustadz. Ya. Jadi 18 juta untuk semua ustadz, bukan saya tok. Oke. Kemudian yang desain tadi itu sekian bulan balik lagi, misal ya asumsinya gajinya cuma sebulan 2 juta, tapi dia kasih 20 juta. Dia kaget, "Loh Pak, gaji saya itu cuma 2 juta, kenapa saya kasih 20 juta? Oh begini, kan gajimu terakhir nggak kamu ambil, saya putar, usaha, sukses. Ini penghasilannya, ya hidup-hidup bagi hasil, maka ini keuntungannya tak berikan pada kamu semuanya." Masya Allah. Jadi juragan-juragan di Solo kayaknya sifatnya seperti ini ya Pak ya. Ya, jadi kalau kira-kira resign gitu kok lama nggak diambil, udah dikembangkan terus, hasilnya diberikan. "Ya Rob, kalau ini engkau catat sebagai amal soleh, tolong kami ya Allah." Ditolong, pintu gua terbuka. Dan yang ketiga, seorang pemuda yang sangat mengingini perempuan, tapi perempuannya selalu menghindar. Satu saat dalam keadaan kepepet, dia minta tolong, ya misalnya pinjam uang, dipinjemi dengan syarat. Pinjam uang boleh, tapi syaratnya TST. Apa TST Pak? Nah yang gini ini Pak yang ngerti ya. Oh, tahu sama tempe. Tahu sama tahu kan. Tahu sama tahu. Ya udahlah. Terus kemudian dikasihkan, pinjamannya dikasihkan, hasratnya ingin ditunaikan, tiba-tiba dia takut kepada Allah. Dia batalkan itu, dia ikhlaskan pemberian tadi itu, tidak nuntut bayaran, tidak nuntut kembalian. "Ya Rob, andai ini engkau catat sebagai amal soleh, tolonglah kami." Tolong, pintu gua terbuka. Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita tangkap dari ini?
bahwa ternyata amal soleh itu lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat daripada kekuatan fisik. Maka dalam upaya mencari keselamatan hidup, kalau kita ini hanya mengandalkan fisik, semplok. Apa ya semplok ya? Semplok apa, Bu? Gak mampu kita ini. Hidup ini terlalu berat. Hidup ini terlalu keras untuk kita hadapi hanya dengan kekuatan fisik, hanya dengan kekuatan akal. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Ya, walah, anggur sugih pokoknya seneng. Siapa bilang? Kalau memang sugih itu mesti seneng, mesti ayam. Orang nek wong sugih susah. Wong menurut penglihatan saya itu wong sing luweh akeh susah iki sing sugih-sugih iki. Sing miskin iki ora tau sugih. Ora tau mboten. Sing miskin ora tau susah kok ora tau. Jadi wong miskin karo wong sugih menurutku kok luweh ayem tentrem wong miskin gitu loh Bapak. Ya. Nah, tetapi bukan kaya, bukan miskin, asal kita ini selalu menyambung kepada Allah, urusannya mudah. Maka marilah kita jadikan amal soleh kita ini sebagai penyelamat kita di dalam menjalani hidup, bahkan hidup dunia dan akhirat. Ya, amal soleh kepada Allah ibadah, amal soleh kepada sesama manusia berupa muamalah. Inilah nanti Bapak Ibu dan Ikhwah, semua kita di dalam menjalani hidup ini tanpa kecuali semuanya direkod, semuanya direkam, semuanya dicatat oleh malaikat. Maka malaikat ada raqib atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap kecuali malaikat selalu mendampingi, mencatat. Ya, dicatat Pak, amal kita ini dicatat. Ya, itulah kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, ketika kita sudah menghadap Allah, nanti masing-masing mendapatkan rapot. Mendapatkan buku catatan, Pak. Ya, ini perhatikan baik-baik. Semua kita akan diberi buku catatan, laporan harian. Nih diarymu, ini catatan harianmu begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak." Iqra, bacalah kitabak. Baca buku laporanmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Hafa binafsika yauma, cukuplah hari ini kamu dipertanggungjawabkan, cukuplah hari ini kamu dituntut pertanggungjawaban dengan berdasarkan catatan-catatan amalmu. Maka kemudian nanti ada orang-orang diberi rapot, ya, semua kita diberi rapot. Di antara penyerahan rapot, ya, jadi ini rapot Bapak Ibu ini sudah ditulis oleh malaikat, nanti akan diserahkan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fayad'u subura wa yasla sa'ira, atau kama qala ta'ala. Adapun orang-orang yang diberi buku catatannya dari sebelah kanan, ya, jadi saya peragakan dikasih catatanmu. Umpamanya catatan Pak Haji Ridwan, ini Pak Haji, ini buku catatanmu diberikan dari sebelah kanan. Ini Pak Haji Jumadi, ini Pak Haji siapa lagi gitu, Pak Yanto, ya, ini Pak catatanmu diterima, terima. Siapa diberi buku catatan dari sebelah kanan, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia pasti akan dihisab, dihitung dengan hitungan yang mudah. Artinya amal perbuatan kita ini dihitung dengan mudah. Ketika hitungannya mudah, selesai masuk surga. Selesai masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, siapa yang diberi buku catatan dari belakang punggungnya, jadi nanti ada yang diberi begini, ada yang diberi begini, Pak.
dari balik punggung. Ya, ini ekspresi Pak, bahwa dianya itu sudah tidak dihargai. Oh, ngasihkan dari samping kok. Ya, sama Pak. Dalam body language kita itu sudah menandakan. Ya, ngeyok ngene iku ora ngajeni. Memang ora perlu diajeni wong elek. Wong elek, wong apa meneh? Ya, wong elek, wong beling, wong nakal, ya, wong macam-macam sing tumindake ngantek akhir hayate elek terus ora gelem tumindak becik, ora gelem tobat, gaweane gur ngeprank terus. Ngeprank ini apa? Ngeprank itu apa ya? Lagi kayak ini ngerjai dengan omongan-omongan kosong, janji-janji palsu, ya. Ngeprank itu bahasa Cinanya ngafusi. Oh ya, ini bahasa Cina Pak. Ngeprank itu bahasa Cinanya ngafusi, ya. Jadi orang-orang yang suka ngafusi sampai akhir hayatnya, dia nanti diberi catatan dari sebelah kiri. Nih, kowe nggih ben ngapusi, kowe janjimu jareke ngene, ya ngeprank, jareke ngene ngeprank. Wes, metu kabeh catatannya, nyoh rasakno kan itu. Bapak Ibu dan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini loh. Inilah pentingnya kita ini ya, alaikum anfusakum. Masing-masing hendaklah menjaga dirinya, menjaga amalannya. Ojo tumindak kajaba gur sing becik. Ahlul ma'ruf di dunyahum ahlul ma'ruf fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia dialah pemetik kebaikan di akhirat. Diterjemahkan hadis ini ya oleh orang Jawa, sopo nandur bakale ngunduh. Sing sopo nandur kabecikan sombene yang ngunduh sing becik. Sing sopo nandur barang sing Allah somben yang ngunduhi Allah. Sing sopo cidra wahyune bakal sing sopo cidra wahyune bakal sirna. Cidra itu khianat, ya. Cidra itu sapa sing khianat wahyune, ya keberuntungannya bakal hilang. Ini sebenarnya dalam agama lain ada istilah hukum karma. Maka ketika saya ditanya, Ustaz, ada enggak sih hukum karma itu? Saya jawab, yang dimaksud apa dulu? Deskripsi, definisi tentang hukum karma itu apa? Ya kita terlepas dari istilah hukum karma. Ketika perbuatan itu dibalas sesuai dengan kualitas perbuatannya, ini benar, ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan untukmu. Wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat buruk, keburukan ya kembali pada dirimu. Bahkan akan kembali pada dirinya, kepada anak cucunya, kepada akhir hayatnya. Oleh karena itu mas muslimin, semoga yang sedikit ini memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Allah bimbing kita untuk selalu beramal soleh, yang dengan kesolehan itu menjadi sebab keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Akhir kata, semoga Ramadan di tahun ini Allah cukupkan kita untuk menunaikan siam hingga akhir bulan, siam yang imanan wahtisaban, yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Ramadan tahun depan masih bisa ketemu kembali, beribadah kembali dalam keadaan sehat walafiat, ibadah kepada Allah hingga akhir hayat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.